Ya, halo teman-teman semua. Berjumpa kembali di channel Gapi Rapat. Nah, di video kali ini kita ingin membahas secara khusus mengenai penipuan pada ikan gapi, teman-teman. Jadi, seperti yang teman-teman ketahui, di mana ada uang mengalir, di situ pasti juga ada penipuannya, teman-teman. Nah, begitu juga dengan hobi yang kita dalami bersama, yaitu ikan gapi. Itu ada penipuan ya. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu ini kita sempat mendapat laporan ya, atau mungkin ada customer yang curhat istilahnya. Ini saya ditipu sama account ini nih, satu nih. Barang kok saya beli tapi kok nggak dikirim-kirim gitu kan. Udah kurang lebih seminggu lebih. Saya bilang sabar, tunggu dulu. Mungkin memang pengiriman yang terlambat atau orangnya yang masih belum kirim. Nah, di situ udah mulai diem kan, nggak ada laporan apa-apa. Tiba-tiba sebulan kemudian kontak lagi, barang masih belum sampai juga katanya. Waduh, udah sebulan lebih barang belum sampai. Oke, pada saat posisi seperti itu, saya nggak mungkin langsung ngeblas atau saya ngomongin wah ini pasti penipu, langsung saya blast. Nggak mungkin begitu. Bisa saja ada kesalahan juga di customer. Jadi untuk membuktikannya saya langsung chat DM si seller yang bersangkutan. Saya chat orang tersebut selama kurang lebih dari sore hari ya, saya chat sampai malam, sampai ketemu pagi lagi nggak dibaca-baca juga. Udah gitu saya chat lagi, saya ngomong halo gitu kan, masih nggak dibaca-baca lagi juga. Sampai 3 kali saya lakukan itu nggak dibaca-baca juga chatting saya, teman-teman. Nah, dari kejanggalan tersebut, ya kalau saya bilang sih janggal ya teman-teman, karena kalau misalkan si customer ada udah dites tuh teman-teman, jadi ada customer yang chatting ke dia, potensial customer, baru di chat langsung pasti dibaca teman-teman, langsung, nggak pakai nunggu juga. Nah, tapi ketika saya chat nggak dibuka-buka sama dia. Dan ketika saya blast di story, saya ngomong ada yang kenal nggak dengan account ini gitu. Saya di sini nggak sebut label, nggak sebut nama, tapi ada yang kenal nggak dengan account ini. Ketika saya post seperti itu, tebak teman-teman, saya diblok oleh account tersebut. Jadi udah mulai tercium nih bau-bau tidak sedapnya nih teman-teman. Nah, ketika hal itu terjadi, pada saat itu banyak yang lapor ke saya juga, wah saya kena tipu nih sama account ini sejumlah sekian, saya juga kena tipu. Waduh, saya rasanya kok sayang banget gitu teman-teman, kalau misalkan di hobi kita ini banyak terjadi penipuan gitu, dan masih banyak yang belum terlalu paham untuk membedakan mana yang penipu, mana yang bukan, teman-teman. Nah, di video kali ini saya memang pengen menjelaskan ke teman-teman nih, terutama bagi teman-teman yang pemula, gimana untuk menghindari penipuan. Dan saya akan kasih tahu tips-tips apa aja nih kira-kira biar teman-teman itu bisa terhindar dari penipuan ikan gapi, teman-teman. Ini sesuai dengan pengalaman saya aja yang saya tahu ya. Yang pertama-tama yang perlu teman-teman tahu, seller ikan gapi harus memiliki kredibilitas. Kredibilitas di sini dalam artian misalkan teman-teman transaksi dengan si A ini ya. Si A ini harus mempunyai harga diri, teman-teman. Harga diri dalam artian dia memiliki follower. Misalnya kita ngomong Instagram, dia memiliki follower dan dia rajin ngobrol dengan followernya. Lihat di postingan dia, teman-teman baca postingannya, teman-teman bisa ngelihat. Misalkan dia posting ikan A gitu, dia memiliki hubungan dengan followernya. Entah si followernya ngomong, oh ikannya bagus yang ini kan, atau mungkin oh yang kemarin lebih oke ikannya, atau mungkin oh ternyata ini udah lebih gede. Maksudnya ada interaksi di situ, teman-teman. Nggak cuma dia posting ikan, tiba-tiba ada yang komen DM, ada yang komen PM gitu loh. Cuma sekedar begitu doang, itu tidak bisa menjadi pembuktian. Jadi harus ada relasi, dan postingannya teman-teman harus perhatikan. Setiap postingan dari seller itu memiliki ciri khas, teman-teman. Nggak mungkin tiba-tiba hari ini dia posting di akuarium A, tiba-tiba besok farmnya beda lagi di akuarium B. Itu artinya fotonya comot, teman-teman. Dan ikannya juga teman-teman perhatikan. Dari satu ikan ke ikan yang lain pasti memiliki ciri khasnya sendiri-sendiri. Nggak mungkin
tiba-tiba foto ikan A nanti dengan pencahayaan, misalkan pencahayaan di sini dengan lampu yang warnanya agak biru misalkan. Nanti tiba-tiba besok dia posting dengan lampu yang agak kuning gitu. Maksudnya ada perbedaan. Jadi teman-teman harus smart ya, melihat perbedaan-perbedaan tersebut. Terus berikutnya lagi teman-teman, yang perlu diperhatikan adalah ketika si seller ini memiliki kredibilitas, teman-teman harus merasa yakin seandainya orang ini atau seller ini dia melakukan penipuan dan teman-teman posting, dia akan malu. Malu dalam artian misalkan transaksi yang teman-teman lakukan, contoh lah nominal 500.000. Apakah harga diri dia senilai 500.000 gitu loh. Misalkan teman-teman, seller si A nih, kalau saya lihat ikannya mewah-mewah nih, dan memang itu saya yakin itu ikan dia gitu. Kalau misalkan gara-gara 500.000 aja dia berani nipu, wah itu sih keterlaluan. Nah yang seperti itu teman-teman. Berbeda misalkan teman-teman lihat account ya, teman-teman lihat suatu account, waduh siapa orang ini? Misalkan kita sebutlah Gapi A gitu kan. Siapa sih Gapi A ini? Orang-orang gak ada yang tahu si Gapi A ini siapa. Kalau misalkan saya transfer 500.000 ke dia, mau dia nipu juga gak ada ruginya buat dia. Dia juga gak malu, orang pada gak tahu dia siapa. Gitu loh teman-teman. Saya bukannya maksudnya ngomong teman-teman harus beli dengan yang seller terkenal juga, ya gak seperti itu teman-teman. Banyak banget di dalam Instagram atau di forum-forum juga seller-seller yang memang memiliki kredibilitas di situ teman-teman. Gampang lah teman-teman caranya. Ya lihat aja misalkan di kontes misalkan, kalau nggak usah jauh-jauh dari kontes deh. Teman-teman, hampir setiap daerah saat ini memiliki yang namanya komunitas per daerah. Entah itu kalau kita dari Lampung, Gapi Lampung, ada yang Gapi Jakarta, terus macam-macam lah. Nah, teman-teman cobalah hubungi rekan-rekan yang ada di kota tersebut, tanyakan seller ini ada nggak sih, orangnya siapa. Ketika ini si ini, nah seenggaknya kita ada gambaran ternyata memang ada orangnya si itu gitu. Jadi seandainya ada apa-apa kita sebut namanya ini dan kita ingin menelusurinya, kita tahu teman-teman. Untuk menelusurinya nggak sulit gitu loh. Oh si ini punya. Jadi daripada yang benar-benar dari dunia antah berantah nggak tahu siapa, ketika dia nipu juga kita nggak tahu carinya siapa, yang kenal siapa nggak tahu, itu hati-hati teman-teman di situ. Jadi intinya yang pertama teman-teman harus smart melihat postingan-postingannya, harus memiliki ciri khas yang sama, dalam artian nggak tiba-tiba posting A, posting B, posting C, maksudnya beda-beda tempatnya, seakan-akan punya farm banyak banget gitu loh. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang pastikan tadi dikenal ya, maksudnya dikenal namanya oleh komunitas, misalkan si A, si B gitu. Oh ini tahu nih orang misalnya orang Jogja, atau mungkin nih si orang Bandung gitu, ini saya tahu si A ini si namanya gitu loh. Seperti gitu, pastikan itu juga. Terus yang berikutnya yaitu yang saya bilang tadi, memiliki kredibilitas dan rasa malu gitu teman-teman, seandainya dia melakukan penipuan teman-teman. Oke, kurang lebih segitu dulu teman-teman penjelasan saya mengenai account atau lebih berhati-hati terhadap penipuan di dalam dunia ikan gapi. Oke, semoga bermanfaat video ini. Salam Gapi Rapat.